para habaib alwi yang telah mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW segera selesai. Karena semakin bertambah banyak umat Islam Indonesia dari berbagai daerah di seluruh Indonesia yang mendesak agar pihak Rabithah Alawiyah atau RA segera mengakui kebohongan dan kedustaan mereka selama ini yang telah mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, namun tanpa data-data yang valid, tanpa dalil-dalil yang sahih, dan tanpa bukti-bukti yang nyata. Maka pihak Rabithah Alawiyah didesak oleh banyak pihak agar segera mengadakan konferensi pers mengumumkan secara resmi bahwa para habaib alwi dalam organisasi Rabithah Alawiyah adalah bukan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka, para pengurus Rabithah Alawiyah, secara resmi meminta maaf, memohon maaf kepada seluruh umat Islam di Indonesia karena selama ini mereka telah ditipu dan dibohongin mentah-mentah. Inilah desakan dan permintaan mayoritas kaum muslimin di Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah pihak Rabithah Alawiyah akan mau? Karena mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW adalah jualan yang paling laku untuk mencari sesuap nasi, untuk mencari pangan, golek pangan, mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Jika orang-orang itu alim, allamah, faqih, dan beliaunya misalnya dzurriyyah Nabi Muhammad SAW yang asli, biasanya mereka itu akan semakin tawadhu, akan semakin takut mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW jika orangnya alim, jika orangnya faqih, jika orangnya soleh. Karena orang yang alim, yang faqih, yang soleh, yang bertakwa kepada Allah itu akan semakin takut kalau identitasnya diketahui bahwa dia ternyata sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Berbeda halnya dengan orang-orang yang modalnya pas-pasan. Modalnya pas-pasan, ingin dapat hidup enak, kepenak, hidup aman, nyaman, sentosa, adil, makmur, sejahtera, dan tidak memiliki modal, bekal ilmu yang cukup. Ya paling enak jualan nasab. Jualan nasab itu paling enak. Saya ini adalah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Di dalam tubuh saya mengalir darahnya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak tunduk nurut manut kepada saya, maka kelak di yaumil qiyamah tidak akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Ini jualan yang paling enak. Jadi jualan yang paling enak bagi orang-orang yang bodoh, yang tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup, adalah jualan nasab mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itulah, semoga, ini harapan kita, semoga masih banyak para oknum habaib alwi yang sadar, yang mengaku benar-benar bahwa mereka memang bukan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka bisa konsentrasi dakwah mengajarkan Al-Quran dan hadis secara benar. Inilah keinginan kita. Keinginan kita juga sama. Kita ini semuanya sama, Banu Adam. Kita ini adalah anak cucu Adam. Anak cucu Adam, dan spesial lagi kita adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW itu adalah jabatan tertinggi, kedudukan tertinggi, derajat tertinggi. Mengapa? Karena kan tatkala Nabi Muhammad SAW hendak wafat, yang disebut adalah umatku, umatku, ummati, ummati. Enggak dzurriyyati, atau misalnya auladi atau banati, auladi, banati, enggak. Jadi yang disebut Rasulullah adalah ummati, ummati, umatku, umatku. Jadi menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW itu adalah suatu kebanggaan yang luar biasa. Oleh sebab itulah, aneh apabila ada orang yang lebih suka mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW
mengaku-ngaku, tetapi nggak begitu bangga menjadi umatnya. Ini akhirnya dakwahnya di mana-mana serampangan hanya ingin mendapatkan duniawi, harta kekayaan. Berbeda dengan orang-orang yang alim allamah, yang faqih, yang betul-betul muttaqun, yang takwa kepada Allah. Mereka akan dakwah, menyebarkan ilmu dengan sebaik-baiknya, mengajarkan akhlak sopan santun, keindahan akhlak di mana-mana, sehingga menjadikan banyak orang yang kesengsem. Rahmatan lil alamin. Bukan hanya umat Islam saja yang kesengsem itu tertarik. Bahkan umat-umat lain tertarik. Indah betul. Ucapannya jujur apa adanya, enggak meneko-neko, enggak membuat-buat, enggak membuat kebohongan, kedustaan. Nah, orang semacam ini biasanya akan semakin malu, akan semakin menutup diri kalau dia mengaku sebagai turun Nabi Muhammad SAW, sehingga dakwah Islamiyah itu bisa diterima di kalangan manapun. Nah, sekali lagi berbeda halnya dengan orang-orang yang memang modalnya itu tipis, modalnya sedikit, tapi ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Langkah paling enak apa? Menjual nasab, jualan nasab, ngaku sebagai durian Nabi. Udahlah, siapapun yang berani mengaku durian Nabi, apalagi didukung dengan face tampang, ya tampangnya yang meyakinkan. Kemudian kita menggunakan rita itu selendang di pundak, itu kan. Imamah, pakai surban di kepala, pakai gamis, ya komis, menggunakan jubah. Kemudian mengaku durian Nabi. Woi, orang-orang Islam Indonesia apalagi yang masih awam-awam itu tunduk nih. Tunduk, patuh, nurut pokoknya. Nah, akhirnya kita mendapatkan keuntungan duniawi sebesar-besarnya. Ya, makanya kita bisa melihatlah durian Nabi yang asli itu biasanya dia sibuk mengajarkan umat Islam. Ikhlas lillahi ta'ala. Enggak pernah dia nunjuk-nunjuk saya ini, enggak. Pokoknya dia ingin khidmah, melayani umatnya Nabi Muhammad SAW, karena beliau bangga menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kalau dia ketahuan sebagai durian Nabi, beliaunya justru malu isin. Berbeda dengan orang yang memang ilmunya cedak, yang ingin mendapatkan keuntungan duniawi. Ilmunya nggak ada, udah nggak punya malu, nggak punya isin, nggak punya malu, nggak punya isin. Padahal isin atau malu, al-haya, itu adalah inti daripada keimanan. Kalau sudah nggak punya malu, berarti imannya sudah hilang, lenyap, ya kan? Al-haya'u khairun kulluhu. Malu itu adalah baik seluruhnya, nggak ada yang tidak baik. Nah, kalau orang sudah kehilangan rasa malu, kemudian mereka seenaknya menghalalkan segala cara, ini hilang. Walaupun toh pakaiannya kelihatan agamis, tetapi sebenarnya Masya Allah manusia yang sangat bengis. Inilah yang bisa kami sampaikan. Semoga manfaat dan barakah fitini wa dunya wal akhirah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.